Nabi SAW mengajarkan doa yang singkat. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat hujan turun, kita bermohon kepada Allah dengan kalimat yang singkat namun begitu padat. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Perhatikan kalimat-kalimatnya, detil sekali disebutkan, termasuk penggunaan di dalam Al-Quran untuk menunjuk hujan yang turun. Allah. Nabi menyebutkan Allahumma ya Allah. Saya sering sampaikan pada anda bahwa kalimat Allahumma ketika dimohonkan itu bukan sekedar permohonan, tapi kalimat yang menghadirkan satu bentuk ketawaduan. Jadi ada ya Allah, ada Allahumma. Kalau kalimat ya Allah itu kalimat umum yang digunakan, bisa bentuk doa, bisa dalam bentuk yang umum selain doa, bahkan bisa dalam hal yang positif, bisa dalam hal yang terkena negatif. Misal, saya ambil contoh misalnya, antum bermohon mengatakan ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Tayyib. Sisi lain, ketika antum mau jalan ke sini, tiba-tiba lihat macet misalnya, macetnya panjang, apa yang antum ucapkan? Ya Allah, macet. Tayyib ya, umum ya. Tayyib. Ada lagi kalimat-kalimat lain misalnya, antum lihat anak-anak, antum kendalikan susah luar biasa, jalan sana, jalan sini, lompat lagi, apa yang antum ucapkan? Ya Allah, gitu kan? Baik, jadi kalimat-kalimat ini umum digunakan, karena kalimat ya Allah itu kalimat fitrah bagi manusia yang ingin mengembalikan satu persoalan di luar kuasanya. Ya, dalam setiap lisan, pada setiap manusia dengan segala tempat yang berbeda, lisan-lisannya akan mencari itu. Karena di antara fitrah manusia itu cenderung kembali kepada sosok yang menciptakannya. Makanya di antara fitrah itu fitrah beragama. Quran surah ke-30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah dirimu pada ketentuan agama dengan hanif. Karena ada yang mencari ketentuan syariat untuk memenuhi kebutuhan rohnya, tapi dengan tidak cara yang benar. Bukan dengan cara yang benar. Dia mencari sebetulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman caranya tidak tepat. Nah, pencarian terhadap pemenuhan kebutuhan roh yang nanti disebut dengan agama itu bagian dari fitrah kehidupan manusia. Makanya ayatnya diteruskan dengan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sikap cenderung untuk kembali kepada Allah sesungguhnya fitrah yang ada pada setiap diri manusia. Makanya orang misalnya maaf barat mengucapkan oh my god, ya kan? Ya Allah, kalau diterjemahkan kembali kepada kita ya Tuhan, ya Allah. Nah, setiap fitrah manusia ingin mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum ingin jadikan kalimat-kalimat yang mengentaskan berbagai kesulitan tadi dalam bentuk permohonan, satu, dengan sifat penuh ketawaduan, dua, dengan sikap harap yang sangat, satu, sikap ketawaduan, kedua, sifat harap yang sangat, permohonan yang sangat, sekiranya itu bisa dikabulkan. Maka kalimatnya itu berubah menjadi Allahumma namanya. Ini ketika antum mohonkan menggunakan kalimat Allahumma, artinya antum harus bermohon dengan sangat kepada Allah, sekiranya Allah mengabulkan apa yang antum mintakan. Disertai sikap tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengakui hanya Allah yang bisa menghadirkan itu, antum tidak punya kuasa di dalamnya. Paham? Baik. Allahumma sayyiban nafi'a. Sayyiban itu sesungguhnya segala yang menimpa dengan cepat. Ya, segala yang menimpa dengan cepat, nimpa dan beruntun, ya, sifatnya. Itu sayyiba namanya. Ya. Kalau menimpa dia, kadang ada jeda misalnya, walaupun dia bertahap, datang lagi, tapi ada jedanya, kumpulannya disebut dengan musibah. Jelas ya? Di asalnya musibah atau sayyiban itu kalimat netral, segala yang menimpa kita. Baik, jadi bisa dia sifatnya menyenangkan, bisa dipandang menurut pandangan kita kurang menyenangkan. Sebab semua yang datang dari Allah itu semuanya baik untuk kita. Cuman bagaimana cara kita melihatnya? Kadang-kadang melihat ya seperti menyenangkan untuk kita, sisi lain tidak menyenangkan bagi kita dalam pandangan yang lain. Ya, contoh, alhamdulillah. Hujan bagi sementara orang mungkin tidak menyenangkan. Dengan akibat begini. Tapi sisi yang lain, sementara yang lain bersyukur dengan adanya hujan. Alhamdulillah ya Allah, tempat saya kering, belum hujan-hujan. Alhamdulillah hujan turun sekarang. Bisa terjadi bahkan satu tempat tetanggaan, satu dan dua, itu bisa menyikapi persoalan yang sama dengan cara pandang yang berbeda. Hujan turun, di sini bersyukur, sini bisa melihat dengan persepsi berbeda.
Saya tidak ingin katakan mengeluh ya. Baik, jadi begitu turun hujannya, sini genteng bocor, sini enggak. Ya begitu turun hujan, alhamdulillah hujan. Sini kok hujan ya, masya Allah. Beda cara pandangnya, jelas ya. Tapi semua yang menimpa kita itu umumnya disebut dengan musibah. Mau baik kita melihatnya, mau kurang menyenangkan dalam pandangan kita. Jelas? Saya pun melihat Anda sekarang itu musibah bagi saya. Musibah ya, segala yang kita alami dalam kehidupan. Kaya itu musibah untuk antum. Maaf, kurang harta pun musibah untuk antum. Dan dua-duanya ada jalannya. Ketika ujian itu berupa musibah menyenangkan, maka syukur jalan keluarnya. Jika ujian itu datang kurang menyenangkan, maka sabar jalan keluarnya. Paham? Nah, jika datang dengan cepat seperti ini, maka namanya berubah jadi apa? Sayyiban. Kenapa hujan ketika turun disebut dengan sayyiban? Karena umumnya hujan, jarang hujan turunnya ada jedanya. Jarang. Begitu turun kan lanjut-lanjutan tuh. Turun. Ya, jarang begitu netes. Tek. Jeda. Tek. Jeda gitu kan? Baik, umumnya secara umum dia cepat, turunnya cepat. Maka disampaikanlah kepada kita bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon jadikan setiap tetesan hujan yang menimpa kita. Mau yang satu datang, yang terusnya datang, yang sekian datang, nafi'ah, membawa manfaat untuk kehidupan kita. Paham di sini? Ini diantara doa yang diajarkan Nabi. Singkatnya, doa ini mengajarkan satu, selalu husnuzan kepada Allah dalam setiap situasi yang kita alami. Di sekalipun hujan terjadi, jangan kita keluhkan. Karena setiap yang datang dari Allah itu ada manfaatnya. Adapun kalau terjadi hal-hal yang keluar dari manfaat, yang salah bukan Allah. Yang salah pasti manusianya.